Jadi bagaimana sampai bisa lolos di BRI Tidore? Oh ya, itu artinya sudah tes kedua ya, ini tes kedua. Tes kedua? Iya, tes kedua. Pertama kan tidak lolos tuh. Tadi tidak lolos di mana tadi? Psiko. Oh sih, oke. Ini tes kedua. Maksudnya ini yang tes di BRI Tidore nih? Iya. Tidak lolos di psiko, oke. Jadi tes kedua nih yang tes serius sudah nih. Pas hari itu saya kan masih honor di dinas sosial tuh. Jadi orang bilang kata, ih mas Rasingan mau bawa honor ya terapa apa penting kan bisa mendatangkan ya pendapatan yang halal tuh. Jadi memang saya kan sudah dulu kan terpilih kerja tuh. Yang penting ada kerja. Pas sudah cerita tes pertama wawancara awal, alhamdulillah lolos wawancara. Kemudian psikotes itu yang menjadi trauma sudah. Karena sering jatuh di situ. Jatuh situ. Mungkin kejiwaan saya yang rusak. Pas yang tes itu selesai, orang tua pulang haji. Oh. Mama papa pulang haji. Pas mereka di embarkasi Makassar telepon, mungkin sudah ada bocoran dari keluarga kalau saya sudah terada di Maluku Tenggara atau di Tual. Jadi pas itu mama papa telepon tanya, Rasid di mana sekarang? Itu saya bohong sama alasan buat mama papa kata saya di Tual ini di Kampung Raja. Sudah pulang? Terus mama papa katakan sejujurnya maksud gitu. Pakai bahasa tua tuh jujur mana di mana sekarang ini. Itu kita takut jadi anak yang durhaka sudah jujur sudah. Mama ada lagi cari hidup, cari kerja di Maluku Utara. Itu mama papa murka sudah marah besar. Padahal baru pulang haji, belum sampai di kampung masih di Makassar. Iya masih. Dia bilang kata Itra apa sudah ini kan tuan jalan hidup begini. Papa bilang kata mana masih muda, masih bisa cari kerja lain. Tapi jangan sampai cari kerja di luar tua toh. Karena saya kan anak bungsu dari 6 bersaudara, jadi mama papa termau kalau Rasid keluar dari tua toh. Tapi mungkin memang takdir seperti ini, jadi Rasid ya jalani saja. Terus kemudian saya bilang mama papa saya minta ridho toh ini karena mungkin tes pertama itu saya terlolos karena orang tua terarido. Ya, tidak izin. Ya, tidak izin. Tahu tapi hatinya masih terganjal. Jadi saya pas tes kedua tuh, pas tes psiko, saya minta ridho di orang tua, mama papa, termasuk mama Neng juga, mama angkat saya. Terus saya bilang, mama papa ini karena sudah terlanjur Rasid melangkah untuk merantau, jadi lebih baik mama papa itu ridho sudah restui supaya saya bisa cari kerja yang halal. Terus mau ke Malawan juga tetap saya rasa kalau dari tua. Akhirnya mama bilang iya sudah, yang penting sehat-sehat di situ, jaga kesehatan, jaga sikap, jaga perilaku tuh biar tinggal dengan orang itu orang yang senang. Ya sudah saya ingat pesan orang tua, akhirnya saya tinggal dengan orang itu ya semampunya sama saya. Ya ada kalau terada ya terada. Tinggal dengan orang kan setiap pagi bangun seperti orang tinggal dengan orang gitu. Tes kemudian masuk tes wawancara akhir. Alhamdulillah wawancara akhir dapat pimpinan cabang Ternate. Alhamdulillah lolos. Terus disuruh tes kesehatan. Tes kesehatan alhamdulillah lolos. Tes kesehatannya saya takutnya penyakit yang dulu yang saat saya tes jantung itu. Tes waktu di Tual kan otomatis kan pasti akan terbaca dari situ. Situ saya takut lagi. Apalagi BRI kan punya jaringan luas, jadi siapa yang tes pasti punya riwayat itu. Pas itu saya tes kesehatan ini saya berdoa sudah saya tahajud selama saya tes itu pasti saya tahajud, saya duha, semua yang pokoknya surat terus minta karena jadi di balik kekuasaan manusia masih ada yang lebih, ada campur tangan pastinya ada Allah yang selalu memberikan kemudahan jadi harus banyak pendekatan.
Memang kekuatan Allah sangat luar biasa itu. Setiap apa yang saya minta Allah kasih. Oke, jadi pengumuman. Nah pas tes di pengumuman saya ingat tanggal 4 April 2016 saya masuk di BRI sebagai, di situ saya SK-nya sebagai petugas cadang unit PCU. Jadi saya masih di area Tidore. Tapi diperbantukan di sebagai PAU. Mungkin kalau orang perbankan tahu PAU tuh petugas administrasi unit. Jadi dia menangani unit-unit yang ada di Tidore. Jadi ada tim unit Tidore. Berapa lama di situ? Saya 7 bulan di kantor cabang. 7 bulan kantor cabang sebagai PAU. Kemudian kan saya ini sebenarnya SK-nya kan tuh CS. Customer service. Lolos pertama itu CS. Nah, harusnya ke customer service. Cuma karena PAU-nya kosong, hanya saya diperbantukan untuk jadi PAU. Nah, pas 7 bulan saya bilang, kenapa saya harus begini? Pas saya minta langsung dipindah cabang. Saya kalau bisa saya dipindahkan ke petugas, disesuaikan dengan SK saya tuh. Pas pimpinan cabang, kamu mau tugas tempat jauh, unit terjauh dari sini, dari sosio, dari cabang Tidore. Oh boleh. Dan saya bilang terserah, saya mau ditugaskan di mana saja, yang penting saya bisa kerja sesuai dengan SK saya. Jadi sebenarnya dedikasi juga ya. Jadi kan sebelum masuk BRI kan saya sudah tanda tangani siap bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi walaupun tempat yang jauh. Iya, walaupun dari terpencil saya tetap insya Allah. Jadi kalau pekerjaan kalau orang yang penting pekerjaannya sesuai hatinya, terima, nyaman. Tempatnya jauh. Wah, mantap. Pas itu langsung malamnya saya berangkat. Malam itu saya ditugaskan menjadi customer service di Halmera Timur di Maba. Itu kalau tidak salah 11 Oktober saya ke Haltim. Tahun berapa? 2016. Jadi 7 bulan saya di kantor cabang. CS? Iya, bukan, sebagai PAU, petugas administrasi unit. Oh, di cabang Tidore. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu kan masuk 7 bulan. Oktober saya ke Haltim. Di Maba. Di Maba berapa lama? Di Maba itu 2 tahun 8 bulan kalau tidak salah. CS? Sebagai CS, alhamdulillah. Oh, CS. Oh, sesuai SK ya. Sesuai SK. Kemudian masih di situ? Kemudian di situ apa 2 tahun itu memang kalau di Maba itu kan masih artinya biaya hidup masih masuk kayak mahal lah, dibilang mahal sedikit. Nah, ya apalagi kan kosan ya. Jadi suasana beda di sana tuh. Jadi pas saya ini kan orangnya kan selalu ingin mencoba hal yang baru. Jadi pas 2 tahun saya ingin tes mungkin agak lebih serius. Kalau orang kan CS kan masih jadi pegawai kontrak nih. Ya. Untuk menjadi pegawai tetap harus jadi marketing. Oh, BUMN ini ya, pegawai tetap BUMN. Jadi pas itu ada dibuka pendaftaran untuk petugas marketing. Jadi saya kemarin itu saya mau tes jadi petugas marketing dana tapi saya mencakup persyaratan. Jadi harus minimal 2 tahun dulu. Terus saya pengalaman kerja. Pas saya 2 tahun saya minta saya ajukan permohonan untuk tes petugas kredit, petugas marketing. Pas marketing alhamdulillah dengan kekuasaan Allah saya lolos jadi petugas kredit. Tahun berapa? 2019 itu TMT 1 April 2019 saya sudah jadi pegawai kontrak marketing selama setahun evaluasi untuk menjadi pegawai tetap. Jadi saya ditugaskan lagi dipindahkan ke Buli Halmera Timur. Tapi masih Halmera Timur sih, cuma kan kalau di kantor kas Maba di Maba itu tidak ada kredit, dia hanya melayani pembayaran SP2D dan simpanan saja. Kalau kredit harus ke Buli. Jadi saya dipindahkan ke Buli. Di Buli dengan target sebesar itu. Berapa lama di Buli? Di Buli 1 tahun 7 bulan. 7 bulan. 1 tahun 9 bulan.
Oh 9 bulan. Jadi 1 tahun masa kontrak, masa evaluasi kan di situ kan ada 1 tahun itu, selama 1 tahun itu harus target tercapai, target realisasi, target pokoknya semuanya target harus tercapai. Jadi pas alhamdulillah dengan kekuasaan Allah TMT 1 April 2020 saya diangkat menjadi pegawai tetap, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah di mana? Sekarang kemudian kan 9 bulan pegawai tetap di Wuli, saya dipindahkan ke Tidore, diberi unit Tidore Selatan Sampai sekarang? sampai sekarang. Oke, jadi panjang ya perjalanan. Jadi gagal 2 kali tes DBRI, kemudian tes ketiga lolos, dan sekarang sudah jadi pegawai tetap. Oke, mantap lah. Terus saya maksudnya ingatkan kepada seluruh pencari kerja, penghasilan tetap, jangan sampai rasa gengsi untuk mencoba hal-hal yang kecil, yang penting tidak merugikan orang lain. Selagi itu mata pencariannya hanya 100.000 atau 50.000, nikmati saja. Itu mungkin awal dari kesuksesan orang gitu. penting tekun, kayak telaten begitu, dan penuh dedikasi, semangat. Jadi kan saya pesan, tapi kejujuran nih, nilai-nilai kejujuran begitu harus tetap dijaga juga. Dan yang paling penting tadi berdoa ya. Selalu Allah yang utama. Karena 2 kali gagal, sekali berhasil itu sebagai pembelajaran. Pertama tadi, tapi sebenarnya sebelum doa tadi itu adalah ridho dari orang tua. Jadi setelah telepon, pulang haji telepon minta keridoan, kerelaan, momen keluar ternyata lolos. Oh luar biasa. Iya, saya cerita lagi. Itu dulu tuh ada yang bilang, kenapa kamu tidak jadi PNS saja gitu. Saya bilang PNS ya alhamdulillah kalau syukur dapat PNS, tapi masih banyak lapangan kerja yang harus kita ambil, bukan hanya untuk PNS. Jadi saya pesan buat teman-teman yang pecinta PNS atau pecinta NIP, carilah mata pencarian yang lain. Masih ada di bagian swasta, di BUMN atau di tempat lain. Jangan hanya mengharapkan PNS begitu. Artinya PNS itu ya, karena kebanyakan juga image-nya PNS itu tidak semuanya ya. Itu kan kadang tidak kerja juga, gaji tapi lagi. Iya. Beda kalau misalnya di BUMN yang seperti kalau PNS vertikal sih boleh, kayak di Abang UT itu. Kalau UT kan PNS daerah. Oh iya. Tapi mohon maaf ya, ini tidak menyinggung teman-teman PNS karena itu tergantung masing-masing orang juga. Oke. Nah, sekarang sudah punya pekerjaan dan alhamdulillah. Bagaimana perasaan sekarang sebagai pegawai BRI? Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Allah bilang akan mengangkat derajat seseorang seperti itu. Masya Allah. Saya lihat kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dulu, Masya Allah, luar biasa, berbeda 360 derajat. Pertama, saya sudah ada pekerjaan tetap. Kedua, saya berpenghasilan, ya alhamdulillah bisa mencukupi. Ketiga, saya masih diberikan nikmat keluarga yang masih utuh. Oh luar biasa. Karena saya ibu sudah meninggal bulan November ya. Alhamdulillah. Ya kita syukur yang ada. Sekarang apa cita-cita terdekat? Sekarang ini untuk pribadi apa, untuk keluarga apa? Kalau untuk keluarga sih, yang pasti masih untuk bahagiakan orang tua sih. Soalnya kalau orang tua itu kebahagiaan paling besar itu, terutama kita yang muslim, berarti kan mereka ingin haji. Sekarang dua-duanya sudah haji. Pertama sih tujuan sekarang sih masih buat kartu tuh rumah untuk orang tua itu baru selesai itu. Saya bilang ya, tidak harus bangun baru ya, tapi mungkin rehab yang ada itu menjadi lebih bagus, lebih nyaman gitu. Soalnya kan mama papa bilang saya malu kalau maksudnya mama papa malu dibilang kata masa anaknya pegang bank rumahnya dan selesai. Itu sebagai tamparan keras buat saya gitu. Terus sebenarnya bukan Rasid saja yang kerja pegawai bank, karena berenam yang lain itu kan juga sudah jadi PNS juga ya, meskipun sudah punya keluarga. Jadi mereka tetap juga perhatikan orang tua. Iya. Kalau Rasid sih memang pasti keluarga yang utama.
Itu sih yang paling pertama di keluarga. Siap. Ada tujuan satu lagi yang paling terakhir yang belum bisa tercapai, Apa? menikah. Oh, wow. Bujang. Kalau Oke, menikah. menikah. Jadi udah ada calon belum? Alhamdulillah. Kalau dari saya sendiri sih sudah ada. Oh, sudah. Cuma ada satu dan hal yang mungkin saya tidak boleh saya cerita di sini. Yang umum saja kan. Nanti kalau Iya. yang khusus DM saja ya. secara- Iya, oke baik. Kalau ada yang Kalau- perlu yang minat. Ya, jodoh sih alhamdulillah saya sudah ada. Pilihan saya sendiri sih. Oh, Cuma orang tua masih mungkin ada satu dan lain hal mungkin mereka belum setuju. Oh, oke. Jadi bagaimana, ikut pilihan sendiri atau nanti mau ikut pilihan orang tua? Insya Allah masih saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ujung-ujungnya pasti saya ikut orang tua karena Oke. saya ini kan belum pernah membuat kebahagiaan untuk orang tua saya. Oh, jadi Masih- salah satu pilihan bagaimana orang tua bahagia mengikuti pilihan Iya. mereka. Jadi kan saya kan Mantap. kalau mau orang tua mau pilih haji kan bukan saya yang tanggung, tapi orang tua kakak-kakak saya yang tanggung. Saya punya tanggungan sekarang hanya bikin rumah dan mengikuti jodoh yang mereka pilih gitu. Iya, oke. Ada kriteria tertentu? Kriteria. Kalau saya kriteria Biasanya saya- orang kan ada harus begini. Kalau Rasid sih terlibat-libat. Pertama saya tidak prioritaskan dia harus sarjana atau kerja. Apa? Seiman Karena- dulu gitu atau? Iya, pertama dia seiman, dia baik, dia rajin masak, dia bisa jaga dapur, oke lah itu. Kalau agak ya kelihatan ya mungkin